Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Hari ini Jumat tanggal 19 Februari 2021. Dalam perjalanan ini sebagaimana biasa saya membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Wakaf uang. Nah, memang berwakaf itu sangat dianjurkan dalam agama. Cuma siapa yang menjadi pengelola wakaf dan kegunaannya untuk apa, kepada siapa dihadapkan, nah ini yang menjadi masalah. Jadi wakaf uang itu bagus, tapi kita harus tahu juga wakaf itu dari bahasa Arab itu artinya berhenti. Jadi harta yang kita wakaf itu berhenti menjadi milik kita, dia menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wakaf itu milik Allah dengan dalam artian kata milik umat, untuk kesejahteraan umat. Nah, kemudian disebut tadi wakaf. Jadi wakaf itu asalnya itu berhenti menjadi milik kita. Bendanya, persyaratannya benda yang tahan lama. Jadi kalau goreng pisang umpamanya diwakafkan, nah itu tidak, karena dia tidak tahan lama. Kemudian kerupuk atau buah pisang, buah duren, wakaf buah duren atau buah durian, itu tidak bisa. Yang bisa diwakafkan itu adalah harta yang tahan lama. Nah, bagaimana dengan wakaf uang? Wakaf uang itu uang itu sebetulnya bukan bendanya yang berharga, tapi nilainya. Nah, taruhlah ini dibolehkan wakaf uang. Yang paling penting kegunaannya, wakaf itu untuk siapa, dan setelah diwakafkan itu dia menjadi milik Allah, milik umat, dalam artian milik orang-orang yang beriman. Jadi kalau berwakaf itu orang non-Islam, itu bukan wakaf, jizyah atau hadiah. Kalau wakaf itu dari orang-orang yang beriman. Nah, tadi telah dibacakan ayat itu tadi, wakaf itu bagus. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Berwakaflah kamu, berinfak. Wa anfiqu, belanjakanlah. Wakaf itu termasuk membelanjakan harta di jalan Allah. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah, mimma razaqnakum, dari harta yang telah diberikan rezeki kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum di antara kalian mendapatkan maut, artinya sebelum datangnya kematian. Ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi, kalaulah sudah nanti datang maut, nah manusia itu menyesal, kenapa sebelum maut datang aku tidak berinfak, tidak bersedekah. Karena itu bersedekahlah, berinfaklah, berbelanja di jalan Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum di antara kalian itu ditemui oleh kematian, sebelum mati datang menjemputmu. Wa yaqula rabbi, kalau sudah sampai kematian mereka akan berkata, Rabbi, oh Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya lah
aku diberikan kesempatan agak sedikit saja, kesempatan untuk hidup lagi, fa asaddaqa wa akum minas solihin, kalau aku hidup lagi walaupun hanya sebentar, akan kugunakan untuk beramal soleh, wa akum minas solihin. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan pernah memperlambat ajal seseorang datang, tidak pula mempercepat. Apabila sudah ajal, tidak akan dikembalikan lagi menjadi hidup. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini penekanannya bukan masalah wakaf saja, bukan sedekah saja, tapi semua amal-amal yang baik yang kita kerjakan sewaktu hidup di atas dunia. Gunakanlah amal yang baik itu sebelum dijemput oleh maut, sebelum datangnya malaikat maut. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini sudah menjadi iman dari orang Islam, bahwa ada kehidupan lain yang lebih abadi, yang lebih lama, lebih bermakna, yakni kehidupan berikutnya setelah kematian. Nah, orang-orang ateis ini dia tidak percaya kehidupan hanya di dunia ini. Akibatnya dia memuas-muaskan segala yang ada di dunia ini. Dia akan mencuri di suatu tempat dan akan berpindah ke tempat yang lain untuk bersembunyi. Kenapa? Karena mereka bisa lari dari penghakiman dunia, bisa menipu dari bukti-bukti tipuan yang ada di dunia. Tapi kalau di akhirat kelak tidak bisa menipu. Nah, ini yang mereka tidak percaya. Akibatnya mereka tidak berakhlak. Orang ateis akibatnya tidak bermoral menurut ajarannya. Tapi kalau ada mereka bermoral, nanti itu adalah pengaruh lingkungannya atau dibatasi oleh lingkungannya. Tidak boleh berbuat yang tidak bermoral, bukan karena ajarannya, tapi karena pengaruh lingkungannya. Masih orang-orang yang beragama, masih orang yang beriman, di lingkungannya tidak ada yang minuman keras, dia ikut pula tidak minuman keras. Tapi menurut idenya, keyakinannya boleh saja minuman keras itu. Nah, sedangkan Paulus pun mengatakan, karena terpengaruh dengan filsafat Eropa, apa katanya, segala-galanya halal bagiku. 1 Korintus 6 ayat 12. Segalanya halal bagiku. Nah, jadi kalau ajaran Lenin, Stalin, Mao Zedong, segala-galanya halal bagi dia, maka dia tidak memperdulikan masalah demokrasi, tidak menghargai hak asasi manusia. Kenapa? Karena dunia ini dicengkram di dalam tangannya. Inilah ide-ide Firaun sebetulnya. Cuma mereka namanya Mao Zedong, Lenin, Stalin tidak mau menyebut namanya sebagai Firaun. Tapi intinya sama. Intinya sama-sama kebangkitan Firaun dari kuburnya, bukan jasadnya, tapi adalah jiwanya. Nah, itu atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita terlalu kecewa, kenapa begitu ya? Nah, itu sudah takdir dari Allah. Cuma takdirnya ini namanya takdir mu'allaq, takdir yang digantungkan kepada kita. Artinya takdir yang ada pilihan. Takdir mu'allaq. Ada namanya takdir mubram, nah itu tidak ada pilihan. Misalnya terbitnya matahari di timur, tenggelam di sebelah barat, itu tidak ada pilihan. Itu takdir mubram, ketetapan Allah sejak azali. Manusia tidak bisa ada pilihan lain, harus terima bahwa matahari itu terbit di barat, terbit di timur, tenggelamnya di barat. Nah, tapi kalau takdir yang berupa ada komunis, ada ateis, ada liberalis, ada ajaran iblis, ada ajaran setan, ada kebaikan, kesolehan, ketaatan, sufi, itu adalah takdir mu'allaq, berupa pilihan. Manusia bisa memilih
Mau milih jadi komunis, milih ateis atau liberalis, atau memilih monoteis atau memilih politeis. Itu ada pilihan. Itu namanya free will. Free itu artinya kebebasan, will, keinginan, kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, tapi Allah tidak memberikan kebebasan begitu saja. Diberikannya tuntunan, dikirimkannya nabi-nabi. Setelah nabi-nabi tidak ada, para sahabat bisa meneruskannya. Setelah para sahabat tidak ada, itu para wali, para ulama meneruskannya. Setelah ulama-ulama besar tidak ada, para ustadz, para guru-guru meneruskannya dari yang telah diadakan sebelumnya, dipersiapkan sebelumnya. Dan para ustadz itu pun, para ulama itu pun sebetulnya nabi-nabi dalam bentuk yang lain. Artinya pewaris nabi-nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah pewaris dari nabi-nabi. Ulama yang mana? Ulama yang jujur, ulama yang lurus. Karena ada ulama yang tidak lurus, namanya ulama su'. Ulama su' ini jumlahnya sangat sedikit. Itu hanya ujian dari Allah. Ulama yang su' itu tidak sampai 1%, 0,01%, sedikit sekali. Ya, umpamanya di dunia ini ada umpamanya 10 juta ulama, sedangkan yang su itu hanya 5 orang atau 10 orang seluruh dunia. Ya, masing-masing negara itu ada 1 orang. Di Indonesia 1, di Malaysia 1, dari 180 negara ya 180 orang. Tidak banyak. Dan itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, kembali kita kepada masalah wakaf. Wakaf itu adalah perbuatan yang mulia. Karena ayat Al-Quran mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, masalah berinfak, bersedekah, nah itu harus kita landasilah dengan keimanan kita, agar tidak hanya mendapatkan kebaikan di dunia, tapi juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah, dalam kehidupan ini semua agama itu mengajarkan bahwa berbagi harta itu adalah baik. Berbagi. Nah, tapi berbagi itu pula lah ibarat suatu kalkulator itu yang rusak. Karena ada bagi, ada kali, ada tambah di kalkulator itu. Nah, dalam kalkulator kehidupan ini yang membagi tadi itu kalkulatornya selalu rusak. Padahal itu membagi sangat penting sekali. Menambah itu banyak orang mudah, mengurangi juga bisa. Tapi sampai kepada membagi, ini ibarat kalkulator yang rusak. Siapa yang bisa memperbaikinya? Yang bisa memperbaikinya adalah ulama. Itu. Jadi seandainya masalah wakaf uang itu memang bagus, tapi ada umpamanya rusak, ada yang macet. Nah, ulama inilah yang harus memperbaikinya, bekerja sama dengan umara, artinya pemerintah. Al-ulama wal umara, pekerjaan ulama dan pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Berapa pentingnya berbagi, itu sangat penting sekali. Nah, itulah di dalam agama Hindu kita kenal itu pemukanya yang bernama Gandhi. Itu dia mengatakan penduduk manusia yang sudah 6 miliar waktu itu, kalau sekarang kan sudah 8 miliar. 6 miliar ini sanggup dibahagiakan oleh bumi. Akan tetapi seandainya kekayaan untuk 6 miliar manusia saat itu dibagikan untuk satu orang itu pun tidak akan bahagia kalau dia mempunyai sifat rakus. Jadi yang 6 miliar atau 8 miliar sekarang ini bisa berbahagia dengan kehidupan di bumi ini. Cukup air, cukup makanan, cukup gandum, akan bahagia kalau dia mau suka berbagi dan mau menampilkan hidup sederhana. Masya Allah, teringatlah saya kepada hadis Nabi yang menyatakan, Masya Allah, ini Masjid Al-Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan ini mungkin ini salah jalan. Coba kita konfirmasi lagi. ATP, bismillah. Tar sedikit, Masya Allah. Masya Allah. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita kepada ayat Al-Quran tentang berbagi, ya, berinfak, bersedekah, berwakaf. Ini sangat penting sekali. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Nah, zakat juga sekarang dikelola oleh pemerintah. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah puas dengan pengelolaan zakat? Misalnya pegawai negeri dipotong 2,5%. Nah, nampaknya jalannya baik sekali. Ya, masyarakat percaya. Nah, jadi Pak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bandingkan dengan 1/10 zakat di dalam agama Nasrani, terutama Katolik telah merasakan akibatnya setelah terpisahnya agama dari negara, sehingga negara tidak mensupport gereja-gereja Katolik lagi di seluruh dunia. Ya, kita sampai sekarang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tidak disupport lagi, sebanyak di Eropa 2.800 gereja tutup dan ada yang dijual. Kenapa? 1/10 orang merasa keberatan untuk dipotong gajinya. Umpamanya gajinya 10 juta, itu dipotong 1 juta. Nah, itu keberatan rupanya orang-orang Eropa. Kalau di Islam zakatnya 2,5%. Kalau 10 juta itu hanya 250.000, hanya 1/4 juta. Nah, tidak ada yang keberatan. Bahkan orang berinfaknya lebih besar dari itu. Ya, begitulah Bapak Ibu saudara sekalian, yang sekarang ini banyak sekali pengaruh-pengaruh. Astagfirullahaladzim. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian,
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah sampai. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita sambung lagi. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.